Perkenalkan, nama saya Mangaratua Simbolon, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2020 Universitas Negeri Riau. Nomor peserta 2005002898651. NIM 200543745. Sekolah asal SMA swasta Metodis 7 Medan. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran secara daring untuk mengikuti dan memenuhi ujian kinerja guru atau mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2030 November 2020. Terima kasih. Oke, selamat malam anak-anak Bapak. Jumpa lagi kita dalam pelajaran sejarah Indonesia. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Oke, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Nah, sebelum kita mengawali pertemuan kita pada hari ini, ya kita awali dengan mengucap syukur. Untuk itu kepada si Sri Ayu, silakan untuk memimpin doa. Dipersilakan. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, puji dan Tuhan buat segala berkat-Mu yang telah Kau curahkan kepada setiap anak-anak-Mu. Bapa di sorga, di sini Tuhan, anak-anak-Mu ingin mau memulai pelajaran pada hari ini. Bapa, berkatilah proses pembelajaran kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, Bapa. Semoga kami dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh guru kami, Bapa, sehingga kami dapat memperoleh ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru kami, Bapa, di kelak masa depan kami. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa Tuhan buat guru kami Bapa yang mengajar kami. Berkati dia Bapa, berkati tiap kesehatannya, rezekinya, keluarganya Bapa. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan buat orang tua kami Bapa, dimanapun dia berada Bapa. Berkati setiap kesehatannya Bapa, lindungi dia Bapa di sorga. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya ini doa anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih kepada Sri Ayu telah memimpin doa. Nah, sekarang kita akan masuk kegiatan pembelajaran kita. Lanjutan dari materi itu yaitu tentang perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Begitu. Nah, jadi anak-anak Bapak, saya harapkan sudah mempersiapkan diri ya terkait dengan materi yang akan kita pelajari sekarang ini ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, pastikan anak-anak Bapak juga ya sudah mengisi absensi yang sudah Bapak berikan tadi linknya ya di Google Classroom. Silakan nanti diisi bagi yang belum, mana tahu ada yang terlambat tadi tidak sempat ya, diisikan nanti absennya di Google Classroom. Nah, kegiatan kita pada hari ini yaitu modelnya yaitu menggunakan pembelajarannya yaitu di mana Bapak nanti akan menganalisis gambar, kemudian setelah itu anak-anak Bapak juga nanti akan berdiskusi dengan teman-temannya terkait dengan gambar-gambar tersebut yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Itu dia ya. Anak-anak Bapak, saya harapkan tetap semangat ya. Jangan bermalas-malasan dengan gara-gara pandemi sekarang ini. Nah, jadi sebelum mulai ya Bapak akan share screen dulu ya pertama. Jadi perhatikan
sebelum kita awali materi kita, Bapak akan tetap mengingatkan kepada seluruh anak-anak Bapak, yaitu terkait dengan protokol kesehatan dalam memutus mata rantai COVID-19. Jadi anak-anak Bapak, ya dengan tidak bosan-bosannya, Bapak akan selalu menyampaikan, mari kita sama-sama tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya, tujuannya supaya kiranya COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali di sekolah tercinta kita. Itu dia. Bagaimana caranya, Pak? Ya, yang pertama itu tentunya anak-anak Bapak harus itu selalu mencuci tangan, dan yang kedua itu menggunakan masker ketika bepergian, dan yang ketiga itu selalu menjaga jarak. Jadi simpelnya selalulah menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Begitu dia. Oke ya? Bisa ya? Nah, oke anak-anak Bapak. Nah, materi kita hari ini seperti yang udah Bapak sampaikan di awal tadi, yaitu perlawanan rakyat terhadap Jepang. Itu dia. Nah, perlawanan rakyat terhadap Jepang. Ini yang menjadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, perhatikan anak-anak Bapak, apa sih tujuan pembelajaran materi kita pada hari ini? Nah, jadi anak-anak Bapak perhatikan, tujuan pembelajarannya itu adalah yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran secara daring, yaitu anak-anak didik diharapkan melalui pengamatan gambar pada slide PPT ini, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk perlawanan rakyat terhadap Jepang secara cermat dan kritis. Perhatikan ya, anak-anak Bapak bisa mengidentifikasi bentuk perlawanan rakyat terhadap Jepang secara cermat dan kritis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anak didik Bapak diharapkan ya melalui diskusi dan tanya jawab serta melalui eksplorasi internet, peserta didik dapat menganalisis penyebab perlawanan rakyat terhadap Jepang secara kritis. Yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menyajikan hasil laporan secara komunikatif dan sistematis. Itulah materi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi silakan disimak apa itu ya, nanti anak-anak Bapak akan berdiskusi. Nah, sebelum masuk kita ke topiknya ini, yang mana yang akan dibahas, maka anak-anak Bapak akan Bapak bagikan dulu ke dalam 5 kelompok. Nah, kelompok 1 itu ada si Dian, kelompok 2 siapa dari kelompok 2? Rahel, Pak. Si Rahel. Kelompok 3 ada si kelompok 3. Siapa dari kelompok 3 ya? Si Surah. Oke. Ya, Pak. Kelompok 4 ada si Rinanda. Ada wakilnya di sini, Joel Brema ya. Kemudian kelompok 5 ada si Muslimah. Udah ya, anggotanya udah tahu semuanya ya. Kelompok 1 coba dibacakan anggotanya, masih ingat belum? Anggotanya Jomen, Sandi Siombing, Julianto Yohana. Oke. Kemudian kelompok 2, silakan cepat-cepat dibacakan. Halo kelompok 2. Kelompok 2, Rahel, Sri Ayu, Joshua, Gary, dan Sandi Tarigan. Bagus. Kelompok 3. Kelompok 3 ada Surah, Christina, Sabrina, Daniel, Andre, sama Glory. Oke, kelompok 4. Kelompok 4 ada Rinanda, Cecilia, Nicholas, Putri Grace, sama Juan. Oke, bagus. Kelompok 5. Muslimah, Benaya, Silpiani, Doni, Ferry, Ages, Pak. Oke. Jadi semuanya sudah jelas ya. Jadi setelah terbentuk kelompok seperti ini, maka kegiatan selanjutnya anak-anak Bapak diharapkan melakukan diskusi, yaitu melalui slide yang udah Bapak tampilkan tadi. Dan itu slide-nya lebih jelasnya nanti udah bisa anak-anak Bapak lihat, yaitu ada di Google Classroom. Silakan kita berdiskusi pada forum itu. Bapak memantau ya forum diskusinya. Kita berdiskusi kurang lebih 10 menit. Nah, setelah itu nanti hasil diskusinya silakan dirangkum. Kemudian
kita gabung lagi di Zoom setelah 10 menit pada link yang terbaru nantinya. Udah paham kira-kira anak-anak Bapak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silahkan sebelum kita masuk ke ruang diskusi di Google Classroom secara asinkron. Silakan. Kalau nggak ada, bagaimana kriterianya? Udah jelas? Kalau udah jelas, ya silakan, ya. Atau Bapak share screen dulu yang mana materinya yang tadi, ya boleh, ya. Nah, tadi udah sampai di sini dia, yaitu perlawanan dengan strategi kooperatif. Nah, silakan nanti diidentifikasi anak-anak Bapak, jelaskan secara kedua Jawa Hokokai, ya silakan nanti didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Kemudian ada di sini Miai. Ya, kemudian selanjutnya perlawanan bersenjata itu ada Cokli yang di Aceh. Kemudian yang kedua ada nanti perlawanan rakyat di Singaparna Jawa Barat. Silahkan juga nanti didiskusikan bersama teman-temannya. Ya, kemudian yang ketiga perlawanan peta di Blitar. Nah, kemudian yang selanjutnya bentuk perlawanannya ada perlawanan melalui gerakan bawah tanah. Ada di situ sudah terlihat jelas kelompok Syahrir, Sukarni, dan Amir Syarifuddin. Ya, nah kemudian nanti kita akan presentasi kelompok setelah melakukan diskusi di Google Classroom. Oke, kita mulai ya. Tadi kita sudah berdiskusi, yaitu lewat Google Classroom. Ya, di sana sudah menyampaikan berbagai gagasan masing-masing. Ya, sekarang kita akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi tadi. Ya, tiap-tiap kelompok ya akan membacakan hasil diskusinya. Kita mulai. Mau berurutan, silahkan, atau kelompok siapa yang mau tanpa harus ditunjuk juga boleh. Siapa yang pertama sekali mau membacakan hasilnya juga dipersilakan. Ya. Nah, di sini kepada kelompok-kelompok penyaji nanti, barangkali entah kelompok siapapun nanti yang pertama sekali membacakan hasil diskusinya, ya, boleh kelompok yang lain menanggapi, menambahi gagasan yang disampaikan, kira-kira seperti itu, atau kira-kira ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ulang nanti, dan kita sama-sama bahas bersama, pecahkan, yaitu sesuai dengan media yang sudah Bapak tampilkan tadi. Baik, pada slide ini nanti tetap kita akan berbagi slide, dan juga di Google Classroom tadi sudah jelas, di situ bisa anak-anak Bapak diskusikan bersama. Itu dia, ya. Oke, sekarang ada kira-kira kelompok siapa yang mau bersedia pertama sekali membacakan? Ada? Kelompok. Ya, silakan Sabrina. Saya kelompok 3, Sabrina. Di sini saya akan membacakan perlawanan Jepang yang perlawanan bersenjata. Dari inilah hasil diskusi kami. Yang pertama itu di Cot Pileng, Aceh, dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil tanggal 10 November tahun 1942. Yang kedua itu ada perlawanan di Singaparna, di Sukama, Jawa Barat, tanggal 25 Februari tahun 1944, dipimpin oleh KH Zainal Mustafa. Yang ketiga itu ada perlawanan di Indramayu, dipimpin oleh H. Madrias. Perlawanan ini disebabkan oleh cara pengambilan padi milik rakyat yang dilakukan Jepang dengan kejam. Yang keempat,
ada perlawanan di Blitar dipimpin oleh Syodanko Supriyadi. Perlawanan di Blitar ini terjadi pada tanggal 14 Februari tahun 1945. Yang kelima ada perlawanan di Biak, Papua dipimpin oleh L. Rum Korem. Yang keenam ada perlawanan rakyat di Pontianak pada tanggal 16 Oktober tahun 1943. Yang ketujuh ada perlawanan rakyat di Pulau Yapen Selatan. Perlawanan ini dipimpin oleh Nimrod. Yang terakhir, perlawanan rakyat di Tanah Besar, Daratan Irian atau Papua. Perlawanan ini dipimpin oleh Simpson. Itu Pak, hasil diskusi kelompok kami Pak. Oke, terima kasih kepada Sabrina. Ya, tepuk tangan dulu kepada Sabrina dan kelompok dan kawan-kawannya telah menyampaikan ya dengan penuh percaya diri membacakan hasil diskusinya. Oke, kira-kira ada yang mau ditambahi atau ada yang mau menanggapi terkait dengan hasil penyampaian dari kelompok Sabrina? Kelompok berapa tadi Sabrina? Kelompok 3 Pak. Ya, silakan. Terima kasih kelompok 3. Ya Pak, sama-sama. Yuk, bagaimana dengan kelompok yang lain? Saya akan membacakan apa Pak hasil kesimpulan dari kelompok 2. Oke, silakan Joshua. Dari kelompok 2 hasil kesimpulan seperti ini Pak. Bentuk perlawanan rakyat Jepang bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang itu terbagi menjadi 2, yaitu kooperatif dan non kooperatif. Alasan kenapa rakyat Indonesia lebih memilih jalannya melalui kooperatif karena kurangnya, yang pertama kurangnya segi kekuatan dari rakyat Indonesia terhadap kekuatan yang dimiliki oleh rakyat Jepang. Yang kedua, banyak tokoh-tokoh dari Indonesia yang diasingkan sehingga kurangnya tokoh-tokoh yang bisa menggerakkan rakyat Indonesia. Yang ketiga, kuatnya semangat oleh rakyat Indonesia untuk mencapai namanya perjuangan kemerdekaan. Melalui non-kooperatifnya itu seperti gerakan bawah tanah yang terjadi di Aceh, kemudian seperti yang disimpulkan Sabrina tadi, Pak. Oke. Terima kasih Joshua ya telah memberikan keterangan ya simpulan dari apa yang didiskusikan tadi. Ya dia menyatakan tadi ada gerakan bawah tanah, kemudian ada gerakan dengan strategi kooperatif, ada gerakan dengan kekuatan bersenjata. Oke ya. Bagus dari kelompok si Joshua tadi. Ada lagi yang lain? Silakan kelompok Bapak mau dengar kelompok si Sura dulu. Kelompok Bapak Sura? Saya udah Pak, saya kelompok 3. Kelompok 3 ya. Ya Pak. Oke. Sabrina. Iya, silakan yang lain. Saya Pak Rinanda. Iya, dari kelompok Sirinanda. Kelompok berapa ini? Kelompok Dari 4 ya. kelompok 4. Ya, silakan. Saya akan memberikan kesimpulan tentang materi tentang perlawanan rakyat terhadap Jepang. Jadi perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang itu terbagi atas 2, ada dengan cara kooperatif dan non kooperatif. Kenapa bangsa Indonesia lebih mengambil langkah kooperatif? Karena banyak sekali tokoh-tokoh pergerakan nasional yang dulunya diasingkan. Karena ketatnya, kerasnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jepang terhadap pergerakan nasional. Terus juga terjadi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Maka mereka mengambil langkah kooperatif. Langkah kooperatif ini contohnya ada gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah ini adalah gerakan yang latar belakangnya itu terbentuk karena kuatnya pemerintahan Jepang dalam menekan dan melarang golongan oposisi. Oleh karena itu, hal tersebut dikatakan gerakan bawah tanah atau gerakan ilegal. Karena mereka melakukan gerakan ini dengan cara sembunyi-sembunyi. Dengan dilakukannya gerakan atau strategi ini atau gerakan bawah tanah ini di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ternyata memberikan hasil yang memuaskan. Contohnya yaitu strategi perjuangan rakyat Indonesia tidak terlihat di mata Jepang. Namun masih tetap organisasi ini dapat terorganisir dengan rapi dan sangat rahasia.
Sedangkan untuk perjuangan rakyat Indonesia, cara kooperatif ini terus dibangun oleh para pejuang nasional Indonesia seperti Ir Soekarno. Dengan adanya strategi kooperatif ini, para pejuang Indonesia dapat melakukan sabotase, bahkan perusakan terhadap sarana dan prasarana penting yang dimiliki Jepang pada saat itu. Sekian dari kelompok 4. Ya, terima kasih kepada kelompok 4 ya, udah sangat panjang sekali ya, dijelaskan, disampaikan mereka ya terkait dengan penjelasan dari materi gambar-gambar yang sudah ada tadi ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi, ada lagi dari kelompok yang lain? Kelompok 5. Kelompok 5, Ya. Pak. Ya, silakan. Langkah kooperatif ini dilakukan oleh para tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Putra, Jawa Hokakai, dan Miai, dan ada juga Mas Yumi, Chuo Sangiin, BPUPKI, dan PPKI. Yuk, terus silakan. Dan pada masa pendudukan Jepang ini, semua organisasi yang berdiri sebelum pendudukan Jepang dibubarkan kecuali Miai dan diganti dengan Mas Yumi. Terus ada lagi dari kelompok 5. Yang ketiga, dalam upaya memenangkan Perang Asia Timur Raya, Jepang menerapkan berbagai kebijakan di Indonesia yang memberatkan rakyat. Adanya kebijakan dan perlakuan yang semena-mena dan tidak adil mendorong munculnya berbagai perlawanan. Oke. Lanjut. Itu aja, Pak. Nah, oke, bagus. Ada lagi kelompok siapa yang belum tadi? Udah semuanya ya? Oke, nah perhatikan kita Bapak luruskan sedikit ya, kita kaji bersama. Atau sebelumnya ada yang mau ditanyakan sebelum Saya, Pak. apa itu? Silakan. Saya Surah Birantikan dari kelompok 3, Pak. Ingin bertanya. Menurut Bapak, mengapa Indonesia harus terpaksa melakukan gerakan bersenjata, sedangkan sebenarnya ada gerakan kooperatif tadi, Pak? Menurut Bapak apa itu yang menyebabkan harus memaksa mereka melakukan itu perang bersenjata, Pak? Oke. Bagus pertanyaannya. Ya, si Surah tadi ya. Ya, Pak. Oke. Nah, perhatikan ya di slide-nya. Kira-kira sudah tahu? Sudah? Udah, Pak. Udah ya. Nah, oke. Jadi perhatikan, ini dia perlawanan bersenjata. Nah, perlawanan bersenjata itu yang pertama tadi kan kita hubungkan dulu dengan pertanyaan si Surah. Si Surah tadi menanyakan kenapa muncul perlawanan bersenjata. Bagaimana tuh? Coba diulangi sekali lagi. Kenapa harus muncul perlawanan bersenjata, Pak? Sedangkan memang ada langkah kooperatif itu yang dari bawah tanah yang lebih aman gitu. Iya, oke, bagus ya. Nah, pertanyaannya sangat bagus sekali. Atau sebelum Bapak menyelesaikannya pertanyaan ini, ada kira-kira yang mau menjawab? Ada yang bisa memberikan keterangan? Silakan. Gak ada ya? Ada yang bisa memberikan jawaban kira-kira atas pertanyaan temanmu, si Surah? Kenapa harus muncul perlawanan bersenjata ini, sementara masih adanya strategi yang tidak memakan korban lah, katakan ya, strategi kooperatif ada, tapi kok mesti muncul perlawanan bersenjata itu, kan itu kan? Nah, ingat, bentuk perlawanan bersenjata ini ya tidak semuanya di wilayah Indonesia ditemukan, itu hanya sebagian kecil saja, tetapi kalaupun sebagian kecil paling tidak itu ya menandakan bahwasanya Indonesia pernah angkat senjata terhadap Jepang itu sendiri. Nah, apa penyebabnya? Perlu diketahui, penyebab perlawanan bersenjata di Indonesia terhadap Jepang itu tidak bisa kita samakan semuanya penyebabnya, latar belakangnya. Itu berbeda-beda di tiap tempat. Sama seperti ketika Belanda berkuasa atas wilayah Indonesia,
ya, ketika muncul perang Diponegoro, ya jelas berbeda latar belakangnya dengan perang Padri kan. Nah, jadi ini pun seperti itu. Nah, perlawanan bersenjata itu kenapa harus muncul sementara ada langkah yang kooperatif? Nah, ingat ya, langkah kooperatif itu di awal tadi udah dijelaskan oleh teman-temanmu bahwasanya itu kan muncul diambil oleh kaum-kaum yang berpendidikan ataupun katakanlah golongan yang terpelajar atau yang mengerti politik. Itulah katakan, ya. Kenapa mereka lebih memilih itu? Mereka sudah mengukur, menakar sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, kenapa mereka mengambil langkah yang kooperatif? Ya, para tokoh pergerakan nasional ini, kita ambil contoh Soekarno, ya kan? Di zaman Belanda, ya, kolonial Belanda, dia lebih mengambil langkah yang non kooperatif, begitu kan? Ya, bolak-balik dia keluar masuk penjara semasa hidupnya dulu kan begitu, selama pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Nah, kenapa ketika Jepang, loh kok bisa tiba-tiba mengambil langkah yang kooperatif? Ada apa dengan Soekarno ini? Konsisten ya kan? Kira-kira bisa seperti itu bayangannya kan begitu. Nah, jadi ada sesuatu yang barangkali bisa diperoleh oleh Indonesia apabila mereka mengambil langkah yang kooperatif. Seperti yang Bapak katakan tadi, mereka sudah menakar sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia apabila jika mereka mengambil langkah, jangankan dulu bersenjata seperti memberontaklah katakan. Jika mereka mengambil langkah yang berseberangan dengan Jepang, mereka sudah mengukur, mereka nggak sanggup begitu. Nah, kasih perbandingan ya, Jepang memukul mundur Belanda itu dalam waktu 3 bulan. Bisa kalah, menyerah tanpa syarat dalam waktu 3 bulan kan. Januari ke Maret itu 3 bulan, nggak nyampe 3 bulan loh. Bulannya yang 3 ya. Nah, melihat situasi yang demikian ya, barangkali para tokoh pejuang pergerakan nasional tadi, tokoh pejuang kemerdekaan ini ya memanfaatkan situasi ini begitu. Oke, nah, kenapa muncul perlawanan bersenjata? Tadi Bapak sampaikan perlawanan bersenjata itu kan di tiap wilayah itu berbeda-beda. Nah, contoh kita ambil contoh di sini pada slide itu kebetulan di sini ada di Aceh, ya kan? Ada perlawanan bersenjata yang muncul itu di Aceh. Perhatikan di situ, tokohnya itu Tengku Abdul Jalil, begitu kan? Nah, si Tengku Abdul Jalil memimpin sebuah perlawanan bersenjata dikarenakan apa? Kebijakan Jepang yang memaksakan kehendaknya, perlakuan Jepang yang memaksakan kehendaknya terhadap rakyat. Nah, berarti ada sesuatu yang tidak bisa diterima oleh bangsa Indonesia itu sendiri, ya rakyat lah, katakan rakyat kecil di sini, sehingga mereka memberontak. Nah, itu dia. Nah, tidak terima dengan perlakuan dari Jepang, maka mereka memberontak. Siapa pemimpinnya? Tengku Abdul Jalil. Ya kan? Nah, kemudian kita lihat lagi yang lain. Nah, perhatikan di yang kedua. Kita pergi ke daerah yang lain lagi. Ya, karena tadi udah menyimpulkan semua, kebetulan pertanyaan siswa di sini. Biar aja nanti agak dari tengah ke belakang, baru ke depan lagi materinya, nggak apa-apa ya. Karena ini akan menyimpulkan. Nah, perlawanan rakyat di Singaparna, Jawa Barat. Kira-kira siapa dari pemimpinnya ini? Perlawanan rakyat. Ini kekuatan bersenjata loh. Siapa? Jainal Mustafa, Pak. Iya. Jainal bagus. Mustafa. Jainal Mustafa. Ya. Nah, perlawanan rakyat di Singaparna, Jawa Barat yang dipimpin oleh Jainal Mustafa. Apa pemicunya? Kenapa muncul perlawanan rakyat di sana? Apakah Pemaksaan agama, Pak. Sekre. Pemaksaan agama dengan adanya upacara sekre. Iya, di sini salah satunya adanya pelaksanaan yaitu sekre. Kira-kira apa itu sekre ya? Ada yang tahu ini? Menyembah terhadap Kaisar Jepang, Pak. Iya, bagaimana caranya? Membungkukkan badan. Iya, bagus, membungkukkan badan. Nah, terlihat jelas di gambar itu kan. Nah, mereka sedang melaksanakan
praktik ya upacara sekre setiap pagi hari. Rakyat di Singaparna, Jawa Barat, sebelum memulai aktivitas harus melakukan upacara sekre. Ibaratnya, kalau kita yang memiliki agama sekarang ini, ya kita sebelum memulai aktivitas yaitu dengan melaksanakan doa, kan begitu, berdoa. Nah, mereka punya agama loh. Nah, praktik yang seperti ini bagi rakyat Indonesia yang telah memiliki kepercayaan pada masa itu ya bertentangan, kan begitu. Mereka tidak terima. Kenapa tidak terima? Itu dianggap menduakan Tuhan mereka. Menduakan ya, bukan mendoakan. Ya. Menduakan. Nah, karena mereka sudah memiliki kepercayaan. Contoh di situ tadi Jenderal Mustafa, ya. Bergelar Haji Jenderal Mustafa disuruh melaksanakan sekre. Mau dia? Tidak mau. Maka dia memberontak, angkat senjata. Kan begitu dia. Kenapa? Ya ini yang diusik apa? Masalah kepercayaan seseorang. Itu dia. Ya, itu penyebabnya perlawanan rakyat yang di Singaparna. Ya, dengan melihat tokohnya, saya rasa anak-anak Bapak sudah bisa mengerti ya dari gambar yang ada di sana. Ya. Kemudian kita lanjut. Ya, ada lagi. Yaitu perlawanan peta di Blitar. Ya, di slide perhatikan anak-anak Bapak. Ya. Di situ ada yaitu siapa namanya ini? Si Sufriyadi ya, pimpinannya tadi ya di Blitar ya. Nah, Iya, Pak. Nah, oke, silakan anak Bapak. Apa kira-kira yang melatar belakangi tadi perlawanan tentara peta di Blitar ini? Apa pemicunya? Apakah sama dengan yang di Singaparna? Tidak ya. Nah, ini peta. Peta ini adalah salah satu organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang, ya kan? Organisasi militer ini. Nah, jadi perhatikan kenapa mereka melakukan pemberontakan begitu loh. Nah, peta tidak sanggup lagi melihat penderitaan yang dialami oleh rakyat itu. Itu seperti pelaksanaan dari Romusa itu sendiri. Romusa yang dilaksanakan oleh Jepang itu para pemimpin peta yang di sini dikenal dengan si Supriyadi tadi, ya tidak sanggup melihat penderitaan yang dialami oleh masyarakat sehingga mereka melakukan pemberontakan, ya. Tapi ingat semuanya, anak-anak Bapak, ya. Semua perlawanan-perlawanan yang ada di sini, ya baik itu perlawanan Chotbi yang di Aceh tadi, perlawanan bersenjata ini, ya, kalaupun mereka udah angkat senjata semua, sekalipun anggota peta di sini, semua perlawanan ini dapat dipadamkan oleh Jepang. Artinya tidak ada yang memenangkan perlawanan ini. Itu dia, ya. Hanya yang di Chotbi yang itu di tahap awal mereka memperoleh kemenangan, tapi dalam perkembangan selanjutnya mereka ya bisa dipadamkan oleh Jepang itu sendiri, begitu dia. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi setelah perlawanan peta di Blitar ini. Yang ketiga tadi ada bentuk perlawanan terhadap Jepang itu adalah perlawanan melalui gerakan bawah tanah. Ini adalah gerakan yang apa tadi non kooperatif ya. Tadi si Rinanda sudah menjelaskan ini di Google Classroom itu dengan jelas ya bagaimana perlawanan melalui gerakan bawah tanah itu sendiri. Ya, coba si Rinanda dulu, bagaimana tadi dengan perlawanan melalui gerakan bawah tanah ini? Coba sampaikan. Rinanda. Bisa? Oh, nggak muncul lagi ya. Coba gerakan bawah tanah tadi. Siapa tadinya? Sabrina masih bisa? Bagaimana tadi? Bisa, Pak. Ya, silakan. Gerakan bawah tanah itu yang bagaimana tadi?
Gerakan bawah tanah atau non-kooperatif. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan yang dilakukan secara rahasia atau tersembunyi atau ilegal. Ini sebagai akibat dari pelarangan dan pembubaran partai politik oleh Jepang. Aktivitasnya adalah menyusun kekuatan dan mempropagandakan pentingnya kemerdekaan serta memantau perkembangan Perang Asia Timur Raya. Gerakan ini juga sering disebut sebagai Gerindom atau Gerakan Indonesia Merdeka yang bertujuan untuk menyadarkan para pemuda untuk tetap semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa kelompok dalam gerakan bawah tanah. Yang pertama ada kelompok Sultan Syahrir, yang kedua ada kelompok Amir Syarifuddin, yang ketiga ada golongan Persatuan Mahasiswa, yang keempat ada kelompok Sukarni, yang kelima ada kelompok Kaigun, yang keenam ada Pemuda Menteng. Itu Pak. Oke, bagus. Ya, udah tepat sekali yang disampaikan oleh temanmu Sabrina. Kalau dikatakan tadi gerakan bawah tanah itu berarti gerakan yang secara tersembunyi, tersusun atau terorganisir ya secara rahasia tanpa diketahui oleh Jepang. Jadi ingat, kalau gerakan bawah tanah ini mereka bekerja sama dengan yang namanya gerakan yang kooperatif tadi, ya, menjalin hubungan yang sangat baik. Ya, bukan berarti karena mereka mengambil gerakan bawah tanah mereka bertentangan dengan Soekarno yang mengambil gerakan kooperatif, tidak. Tapi inilah salah satu strategi yang mereka susun bagaimana supaya kemerdekaan itu bisa secara cepat diperoleh oleh bangsa Indonesia itu. Nah, bagaimana gerak-gerik ataupun perkembangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya ataupun dalam perang Asia Pasifik hari itu? Itu dia ya. Nah, sebentar tadi sempat tercampak ya. Kemudian masih terdengar suaranya? Nambah pemahamanmu, itu dia. Nah, sekarang kita udah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran kita. Nah, sekarang anak-anak Bapak secara bersama-sama kita akan membahas kesimpulannya. Silakan perhatikan nanti. Dari satu persatu pun sudah menyampaikan sebenarnya ya kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira ada yang bisa membacakan? Silakan dibacakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Yang pertama, perlawanan rakyat terhadap Jepang dilakukan dengan berbagai strategi, diantaranya melalui strategi kooperatif. Langkah ini dilakukan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti yang terdapat pada Putra, Jawa Hokakai, dan Miai. Oke, terus. Yang kedua, silakan. Saya Pak. Ya. Yang kedua, pada masa pendudukan Jepang, semua organisasi yang berdiri sebelum pendudukan Jepang dibubarkan kecuali Miai. Ya, terus. Yang ketiga, silakan. Saya Pak. Silakan. Dalam upaya memenangkan Perang Asia Timur Raya, Jepang menerapkan berbagai kebijakan di Indonesia yang memberatkan rakyat. Adanya kebijakan dan perlakuan yang semena-mena dan tidak adil mendorong munculnya berbagai perlawanan. Oke, bagus. Ya, jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, maka untuk mengetahui pemahamanmu, anak-anak Bapak silakan yang di Google Classroom tadi dikerjakan evaluasi pembelajarannya. Di situ sudah ada di bagian tugas siswanya, LKPD tadi sesuai dengan bahan diskusinya dan evaluasi untuk menguji pemahamanmu terhadap materi yang kita pelajari pada hari ini. Itu dia ya. Jadi jangan berlama-lama untuk menyelesaikannya, jangan menunda-nunda waktu sehingga terbengkalai nanti penyelesaian atau pemeriksaan tugas-tugas evaluasinya. Untuk itu Bapak harapkan selesai dikerjakan itu langsung dari Zoom ini. Setelah selesai dari Zoom ini masuk ke Google Classroom, kerjakan evaluasinya.
Itu dia ya. Kemudian nanti kita akan akhiri pembelajaran kita. Itu dia. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita juga akan tetap mengucap syukur, tapi sebelumnya Bapak ingatkan kembali tetap mengikuti yang namanya protokol kesehatan, yaitu caranya bagaimana seperti yang di awal tadi, ikuti atau laksanakanlah itu yang namanya 3M. 3M itu bukan 3 miliar ya, tapi yang pertama itu adalah rajinlah mencuci tangan, yang kedua tadi itu adalah selalu menjaga jarak, dan yang ketiga adalah memakai masker. Ya, Bapak akan pantau nanti manusianya kalau ada berkeluaran nggak pakai masker, kena razia 250.000. Ya. Nah, kemudian untuk minggu depan materi kita itu masuk ke materi yang baru, yaitu terkait dengan peristiwa-peristiwa penting sekitar proklamasi. Ya, jadi kita akan lihat janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang. Untuk itu persiapkan dirimu, ya pelajari materi tersebut. Begitu dia ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, untuk itu Bapak minta kesediaan dari anak saya Sabrina untuk memimpin doa. Silakan. Oke Pak, teman-teman mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak. Sampai saat ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Ya Bapak, berkati juga guru yang mengajari kami, berilah Bapak mengarah kesehatan dan kesabaran dalam mengajari kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, diselamatkan yang hidup, haleluya, amin. Amin. Terima kasih kepada Sabrina telah memimpin doa untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi, sampai di sini pertemuan kita. Bapak mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Dan telah meluangkan waktu dengan berbagai kegiatan untuk kegiatan hari ini. Ya.